Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Abses folikel rambut. 1. Pengertian, definisi. Abses folikel rambut merupakan infeksi pada folikel rambut yang disebabkan oleh bakteri gram-positif dari golongan Staphylococcus dan Streptococcus. Abses folikel rambut merupakan penyakit yang sumpai. Penularannya melalui kontak langsung dengan agen penyebab. 2. Anamnesis. Keluhan. Pasien datang mengeluh adanya koreng atau luka di kulit. Awalnya berbentuk seperti bintil kecil yang gatal. Dapat berisi cairan atau nanah dengan dasar dan pinggiran sekitarnya kemerahan. Keluhan dapat meluas menjadi bengkak disertai dengan rasa nyeri. Faktor risiko. 1. Higiene yang kurang baik. 2. Defisiensi gizi. 3. Imunodefisiensi, CD4 dan CD8 yang rendah. 3. Pemeriksaan fisik. Folikulitis adalah peradangan folikel yang ditandai dengan papul eritema perifolikuler dan rasa gatal atau perih. Furunkel adalah peradangan folikel rambut dan jaringan sekitarnya berupa papul. Vesikel atau pustul perifolikuler dengan eritema di sekitarnya dan disertai rasa nyeri. Furunkulosis adalah beberapa furunkel yang tersebar. Karbunkel adalah kumpulan beberapa furunkel. Ditandai dengan beberapa furunkel yang berkonfluensi membentuk nodus bersupurasi di beberapa puncak. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan dari apusan cairan sekret dari dasar lesi dengan pewarnaan gram. 2. Pemeriksaan darah rutin kadang-kadang ditemukan leukositosis. 5. Diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 6. Diagnosis kerja. Abses folikel rambut. 7. Diagnosis banding. 1. Kista epidermal. 2. Hidradenitis suppurativa. 3. Sporotrikosis. 4. Blastomikosis. 5. Skrofuloderma. 8. Penata laksanaan. 1. Terapi suportif dengan menjaga higiene, nutrisi TKTP dan stamina tubuh. 2. Farmakoterapi dilakukan dengan A. Topikal. Bila banyak pus, krusta. Dilakukan kompres terbuka dengan permangana sekaligus, PK, 15000 atau yodium povidon 7,5% yang dilarutkan 10 kali. Bila tidak tertutup pus atau krusta, diberikan salep atau krim asam fusidat 2% atau mupirosin 2%, dioleskan 2-3 kali selama Juli 10 hari. B. Antibiotik oral dapat diberikan dari salah satu golongan di bawah ini. Penisilin yang resisten terhadap penisilinase, seperti kloxacillin. O. Dosis dewasa, 3x250500 mg hari, selama 5-7 hari, selama 5-7 hari. O. Dosis anak, 50 mg kg BD hari terbagi dalam 4 dosis, selama 5-7 hari. Amoksisilin dengan asam klavulanat. O. Dosis dewasa, 3x250 hingga 500 mg. O. Dosis anak, 25 mg kg BB hari terbagi 3 dosis, selama 5-7 hari. Clindamycin 4x 150 mg per hari, pada infeksi berat dosisnya 4x 300 hingga 450 mg per hari. Erythromycin, dosis dewasa, 4x 250500 mg hari, anak, 20-50 mg BB hari terbagi 4 dosis, selama 5-7 hari. Cefalosporin, misalnya cefadroxil dengan dosis 2x 500 mg atau 2x 1000 mg per hari. C. Insisi untuk karbunkel yang menjadi abses untuk membersihkan eksudat dan jaringan nekrotik. 9. Edukasi. Edukasi pasien dan keluarga untuk pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri dan stamina tubuh. 10. Kriteria rujukan. Pasien dirujuk apabila terjadi 1. Komplikasi mulai dari selulitis. 2. Tidak sembuh dengan pengobatan selama 5-7 hari. 3. Terdapat penyakit MIK, gangguan metabolik endokrin dan imunodefisiensi. 11. Prognosis. Apabila penyakit tanpa disertai komplikasi, prognosis umumnya bonam, bila dengan komplikasi, prognosis umumnya dubia et bonam. 12. Referensi.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis Puskesmas. Akne vulgaris ringan. 1. Pengertian, definisi. Akne vulgaris adalah penyakit peradangan kronis dari folikel pilosebasea yang diinduksi dengan peningkatan produksi sebum, perubahan pola keratinisasi, peradangan, dan kolonisasi dari Bacteronibacterium acnes. 2. Anamnesis. 1. Pasien biasanya memiliki keluhan erupsi kulit polimorfi di lokasi predileksi, disertai rasa nyeri atau gatal namun masalah estetika umumnya merupakan keluhan utama. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Usia remaja. B. Stres emosional. C. Merokok. D. Riwayat akne dalam keluarga. E. Banyak makan makanan berlemak dan tinggi karbohidrat. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Komedo berupa papul miliar yang di tengahnya mengandung sumbatan sebum. Bila berwarna hitam disebut komedo hitam, bledo, open comedo, dan bila berwarna putih disebut komedo putih atau komedo tertutup, white comedo, close comedo. 2. Erupsi kulit polimorfi dengan gejala predominan salah satunya, komedo, papul yang tidak beradang dan pustul, nodus dan kista yang beradang. 3. Pengeluaran sumbatan sebum dengan komedo traktor, sendok una, ditemukan sebum yang menyumbat folikel tampak sebagai massa padat seperti lilin atau massa lebih lunak seperti nasi yang ujungnya kadang berwarna hitam. 4. Kriteria diagnosis. Akne vulgaris memiliki gradasi tingkat keparahan. 1. Ringan, bila A. Beberapa lesi tak beradang pada predileksi. B. Sedikit lesi tak beradang pada beberapa tempat predileksi. C. Sedikit lesi beradang pada satu predileksi. 2. Sedang, bila A. Banyak lesi tak beradang pada satu predileksi. B. Beberapa lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. C. Lesi beradang ada satu predileksi. D. Sedikit lesi beradang pada lebih dari satu predileksi. 3. Berat, bila A. Banyak lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. B. Banyak lesi beradang pada satu atau lebih predileksi. 5. Diagnosis kerja. Diag ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis banding. Erupsi akneiformis, akne venenata, rosacea, dermatitis perioral. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan pemeriksaan penunjang khusus untuk pemeriksaan ini. 8. Penata laksanaan. 1. Obat topikal yang dapat diberikan, oksitetrasiklin 1% atau clindamycin fosfat 1%. 2. Antiperadangan topikal, hidrokortison 1 hingga 2,5%. 3. Sistemik. Pengobatan sistemik ditujukan untuk menekan aktivitas jasad renik di samping juga mengurangi reaksi radang, menekan produksi sebum. Dapat diberikan antibakteri sistemik, misalnya tetrasiklin 250 mg 1g hari, eritromisin 4x 250 mg hari. 9. Edukasi. 1. Menghindari terjadinya peningkatan jumlah lipid sebum dan perubahan isi sebum dengan cara A. Diet rendah lemak dan karbohidrat. Meskipun hal ini diperdebatkan efektivitasnya, namun bila pada anamnesis menunjang, hal ini dapat dilakukan. B. Melakukan perawatan kulit dengan membersihkan permukaan kulit. 2. Menghindari terjadinya faktor pemicu terjadinya akne, misalnya A. Teratur dan sehat, cukup istirahat, olahraga, sesuai kondisi tubuh, hindari stres. B. Penggunaan kosmetika secukupnya, baik banyaknya maupun lamanya. C. Menjauhi terpacunya kelenjar minyak, misalnya minuman keras, makanan pedas, rokok, lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. D. Mengpolusi debu, pemencatan lesi yang tidak lagi artis, yang dapat memperberat erupsi yang telah terjadi. 10 kriteria rujukan. Akne vulgaris sedang sampai berat. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. Akne vulgaris umumnya sembuh sebelum mencapai usia 30-40-an. 11. Referensi. Kementerian Kesehatan RI dan WHO. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013.